Oke, halo semuanya ya. Kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Dan kali ini kita masuk kembali di episode kupas saham yang ke-7, teman-teman. Ini masih dengan episode yang untuk emiten IPO ya. Karena saya lihat beberapa waktu ini makin banyak nih yang mau IPO, jadi saya akan bahas lagi pelanjutan dari episode yang kemarin. Nah, hari ini di episode yang ke-7 kita akan membahas sebuah emiten yaitu PT Lovina Beach Brewery dengan kodenya STRK, teman. Nah, di sini dengan STRK dia bergerak di sektor consumer non cyclical, teman-teman. Jadi masuk dalam sektor consumer non cyclical yang sebagai bisnis utamanya adalah di bidang industri distribusi minuman beralkohol. Jadi dia menjual berbagai jenis minuman alkohol ya tentunya yang mereka produksi sendiri nih. Dan sampai dengan saat ini video saya buat masih dalam proses book building ya, jadi belum masuk ke dalam tahap penawaran umum. Oke, kita akan coba langsung lihat aja secara prospektusnya yang supaya lebih jelas. Di sini saya akan mulai dengan jadwalnya dulu, yang dimana kalau saya lihat ini untuk perkiraan masa penawaran umum itu di tanggal 3 Oktober sampai dengan 6 Oktober. Jadi mungkin ini akan listing di bulan Oktober ya kalau saya baca nih untuk perkiraannya. Kemudian untuk STRK ini dia bukan papan akselerasi, jadi bisa naik sampai 35% ya di rentang harga di bawah 200, teman-teman. Nah, untuk STRK ini dia berkantor pusat di daerah Denpasar Selatan, daerah Bali, teman-teman. Jadi ya, di Pulau Bali dengan kantor pusat di sana. Namun dia juga dia punya kantor cabang di Jakarta di daerah Kebayoran Lama, teman-teman. Nah, kita akan mulai dengan dari kegiatan usaha dulu ya untuk STRK ini. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang usaha distribusi minuman beralkohol, teman-teman. Dan mulai operasional dari tahun 2010. Dan dia mulai mendistribusikan produk minuman beralkohol yang diproduksi oleh anak perusahaannya ya. Jadi PT Lovina Industri Sukses sebagai perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol itu sendiri. Jadi yang mau listing ini adalah saya rasa sebagai perusahaan yang mendistribusikannya aja ya. Jadi yang memproduksinya beda, teman-teman. Oke. Dan hingga saat ini perseroan telah mendistribusikan berbagai produk minuman beralkohol seperti Start dan yang lain-lain ya. Ini berbagai merek. Mungkin kalian yang penggemar minuman alkohol harusnya cukup tahu ya dengan beberapa merek di sini. Dan kemudian, nah ini untuk model bisnisnya cukup simpel. Jadi dia ada pabrik ya dengan PT Lovina Industri Sukses yang memproduksi minuman beralkoholnya. Kemudian didistribusikan oleh PT Lovina Beach Brewery ini yang akan IPO, teman-teman. Dan mereka mendistribusikan ke berbagai ya ibaratnya ini ya ke hotel, juga ke outlet dan juga ke supermarket, teman-teman, baik secara langsung maupun melalui subdistributor mereka. Jadi itu sekilas untuk model bisnisnya. Kemudian namun tentu ada yang namanya risiko, teman ya, untuk risiko bisnis nih. Tentu setiap bisnis punya risiko, namun untuk risiko dari PT ini adalah kita lihat risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan, yang dimana adalah perubahan regulasi dan juga ketidakpastian hukum pada industri minuman beralkohol, teman. Tentu kita di Indonesia untuk minuman beralkohol pasti diatur ya dalam hukum undang-undang yang tentu mempunyai lisensi untuk izin bisa dipasarkan seperti di bar, kemudian di restoran dan juga di hotel, teman-teman ya. Tentu nanti ketika regulasinya itu berubah,
bisa mempengaruhi kepada industri minuman beralkohol dan minuman. Oleh karena itu, kenapa mereka menuliskan resiko utamanya adalah perubahan regulasi ya untuk industri minuman alkohol itu sendiri tentunya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam keterangannya untuk penawaran sahamnya. Jadi jumlah yang akan ditawarkan sebanyak-banyaknya adalah 1.180 juta lembar saham, teman-teman. Atau sebesar-besarnya adalah 11,01% dari modal yang ditempatkan. Dengan harga penawaran yang saat ini masih dalam proses book building adalah di harga 100 sampai dengan 119 ya, ini masih dalam rentang harga. Jadi dengan harga tersebut maka dana yang didapatkan adalah 140 miliar teman-teman kurang lebihnya. Dan juga ini STRK dia menerbitkan waran ya. Untuk rasionya adalah 100 dibanding 275, jadi 1 banding 2,75 untuk warannya. Dengan harga pelaksanaannya di 250 teman-teman. Oke ya, itu perlu diingat juga untuk kalian yang tertarik nih untuk dari IPO ini. Jadi mereka menerbitkan waran juga ya dengan rasio 1 banding 2,75. Kemudian untuk penggunaan dananya nih kita akan lihat. Untuk tujuan penggunaan dananya dari IPO ini kita akan lihat dengan rincian sekitar 62,08% itu akan digunakan sebagai bentuk penyetoran kepada anak perusahaan teman-teman ya, yang tadi PT Lovina Industri Sukses. Jadi yang cukup besar untuk penggunaan dananya mereka gunakan untuk setor modal kepada anak usahanya untuk mungkin produksi bir, minuman alkohol. Dan juga di sini kalau dia jelaskan untuk program research and development, kemudian juga mungkin kepada pengembangan SDM ya terkait product knowledge dan lain sebagainya, dan juga memberikan pelatihan kepada tim sales dan juga marketing. Kemudian ada juga untuk pembelian peralatan mesin dan sebagainya, dan juga sisanya untuk biaya operasional ataupun modal kerja teman-teman. Itu sekitar 62,08% ya. Kemudian sisanya akan digunakan perseroan untuk modal kerja seperti program marketing untuk meningkatkan brand awareness. Jadi berarti untuk promosi teman ya. Jadi kalau saya lihat di sini untuk tujuannya cukup netral. Dia lebih kepada anak usahanya yang bergerak untuk sebagai produksi minuman alkohol itu sendiri ya yang mereka jual. Jadi lebih kepada modal kerja mereka teman-teman. Sedangkan untuk waran, dana dari warannya itu akan digunakan seluruhnya oleh perseroan dan juga anak perusahaannya tentunya. Jadi perseroan akan memakai dana waran 40%, sedangkan anak perusahaannya itu 60% teman-teman ya. Jadi itu untuk tujuan penggunaan dananya yang saya rasa cukup netral ya. Dan kemudian kita masuk dari segi struktur permodalannya nih. Nah, kita akan langsung lihat aja yang dimana nanti setelah IPO selesai, kemudian setelah waran itu terbit juga, untuk struktur permodalannya akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Dengan PT Barito Mas Sukses, ini yang memegang porsi cukup besar, 58,58% sebagai pengendali tentunya. Lalu ada muncul masyarakat yang menjadi 8,45%. Lalu akan juga muncul waran ya sebesar 23,23%. Jadi untuk porsi publik kalau saya lihat di sini mencapai 30%-an ya, cukup besar sebenarnya dari segi untuk porsi kepemilikan publik. Jadi perlu juga dipantau nih untuk bagaimana porsi ini cukup besar dari segi publiknya. Jadi bisa kalian kira-kira sendiri ya tujuannya mereka untuk apa nih. Kemudian next, dan juga kita masuk dalam ininya nih, struktur kepemilikan yang cukup penting
Di sini ada yang cukup menarik dari struktur kepemilikannya. Mungkin kalau kalian bisa lihat di sini ada bagan ya, bagan untuk struktur kepemilikan perseroan. Yang dimana kalau saya tarik-tarik untuk akar-akarnya teman, ini saya kan kita bahas ya. Untuk emiten ini yang pengendalinya adalah PT Baritomo Sukses. Yang dimana PT Baritomo Sukses ini adalah juga kepunyaan dari yang namanya sosok yaitu Christopher Sumastocia, teman. Ini mungkin kalian juga sering dengar ya untuk sosok pribadi ini. Yang ternyata kalau misalkan saya tarik-tarik kepada anak-anaknya, dan juga ini dari Christopher Sumastocia ini dia mempunyai beberapa perusahaan yang kita cukup kenal teman-teman di bursa ya, seperti contohnya PT Bima Sakti Pertiwi atau kodenya PAMJI, kemudian PT Karya Bersama Anugrah Lebak, lalu ini PT Pam Mineral ya, NICL yang juga cukup kita rame kemarin sempat bicarakan. Kemudian ada juga yang baru listing nih, PT Wulandari Bangun Laksana atau BSBK. Jadi kalau misalkan bisa dibilang ya, jadi ini si STRK, emiten ini merupakan sister company dari perusahaan yang tadi saya sebutkan, teman-teman ya. Jadi masih ada kaitannya dengan beberapa emiten yang tadi kita sebutkan dengan sosok utamanya yaitu Christopher Sumastocia, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi dari segi kebijakan dividen nih. Jadi untuk kebijakan dividen nanti setelah mereka melaksanakan IPO ya. Di sini kalau saya lihat perseroan merencanakan untuk membayar dividen setiap tahun sebesar-besarnya sejumlah 20% dari laba bersih mereka, teman-teman ya. Jadi mereka berkomitmen untuk membayar dividen sebesar 20%, tapi tentunya dengan kondisi perusahaan dengan laba bersihnya yang masih terbilang positif ya tentunya. Kalau misalkan mereka rugi, tentu apa yang mau dibagikan kepada para investornya tentunya. Oke, itu yang sekilas dari kebijakan dividen. Kemudian dari segi penjamin efek, ini untuk underwriter ya. Sementara ini masih single factor, masih dengan PT Arta Sekuritas Indonesia dengan kode brokernya SH, teman-teman. Yang dimana ini merupakan masih single factor ya, dengan full commitment dari si broker ini. Jadi sepenuhnya nanti pergerakan di awal-awal listing sepenuhnya bergantung kepada broker ini, teman-teman ya. Oke, kemudian next, yang terakhir kita akan bahas sedikit dari laporan keuangannya. Yang di sini laporan keuangan per 31 Maret 2023 ya, which is kuartal 1. Oke, kita akan langsung lihat kepada bagian asetnya nih. Untuk aset dari PT Lovina Beach Brewery per kuartal 1 2023 ya. Di sini kalau kalian perhatikan untuk asetnya totalnya 70,5 miliar rupiah, teman-teman. Which is meningkat ya dibanding yang tahun-tahun sebelumnya. Ini nanti saya akan bahas lebih lanjut. Lalu dari segi utangnya ataupun liabilitas, ini per 31 Maret tercatat 19,08 miliar. Lalu dari segi ekuitasnya positif per kuartal 1, teman-teman. Kemudian dari segi penjualannya ataupun omset sampai dengan 31 Maret tercatat untuk omsetnya sekitar 15,18 miliar, teman-teman. Kemudian untuk laba bersihnya jadinya itu adalah ini ya, 19,68 miliar rupiah. Dan ini angkanya terbilang cukup besar dibanding yang tahun-tahun sebelumnya ya, teman-teman ya. Yang dimana sebelumnya malah tercatat rugi, teman-teman. Nah, ini saya bahas sedikit nih kenapa
bisa cukup besar ya untuk yang laporan per 31 Maret ini. Jadi kenapa bisa terbilang cukup besar dari segi laporan per kuartal satunya? Kalau kalian perhatikan ya, ini di bagian aset, ini ada muncul untuk kas dan banknya. Untuk kas banknya tiba-tiba muncul dengan total 16 miliar lebih nih, dari yang sebelumnya di akhir tahun hanya 1,21 miliar. Jadi meningkat hampir 15 miliar teman untuk kenaikannya. Oleh karena itu kenapa tercatat cukup besar ya secara asetnya sekarang per kuartal 1. Dan juga dari segi aset tidak lancar juga mengalami kenaikan, sehingga dari segi jumlah asetnya tercatat mencapai 70,58 miliar. Dan kemudian dari segi utangnya, ini mengalami penurunan cukup signifikan. Dari yang akhir tahun 2022 itu 31 miliar, sedangkan di tahun 2023 di kuartal 1 hanya 12,7 miliar ya. Ini untuk utang jangka pendeknya. Misalkan secara totalan, ini untuk utangnya terlihat turun jauh ya, dari 67 miliar sampai 19 miliar teman. Jadi ini kalau saya bilang, terus juga dari segi ekuitas ya, untuk ekuitasnya di sini sampai dengan akhir tahun kemarin, kalau kalian perhatikan di sini tahun 2022 masih minus 28 miliar, lalu tahun 2021 minusnya 49 miliar. Ini tiba-tiba di tahun 2023 teman-teman, di kuartal 1 tiba-tiba bisa positif ya, 51,5 miliar. Ini saya jujur kurang paham nih kenapa dibikin seperti ini teman, kesannya supaya ibaratnya terlihat cukup bagus ya dari segi laporan keuangannya sebelum untuk IPO teman. Jadi ibaratnya kayak di setting gitu ya, kenapa bisa tiba-tiba tergolong cukup positif nih dari segi ekuitasnya. Dan seperti yang saya sebutkan, ada beberapa komponen ya dari asetnya yang bertambah, tiba-tiba bertambah teman, sehingga menyebabkan dari segi ekuitasnya bisa cukup positif ya. Jadi kalau saya bilang ini dia mungkin kalau saya bilang cukup ini ya, dimanipulasi teman dari segi laporan keuangannya nih. Jadi tujuannya supaya terlihat cukup bagus dari segi laporannya, untuk dari segi valuasi mungkin ya, sehingga membuat para investor cukup tertarik dengan emiten satu ini. Karena kalau misalkan anggapnya kita hilangkan semua angka yang ditambahkan tadi, itu dari segi ekuitas harusnya masih terbilang cukup negatif teman. Dan ibaratnya kalau misalkan ekuitas negatif, artinya perusahaannya lebih besar hutang daripada asetnya teman ya. Dan kalian bisa nilai sendiri nih bagaimana kesimpulan sendiri ya dari bagaimana dari laporan keuangannya nih, yang kalau saya rasa ini cukup dibuat-buat teman. Tapi ini hanya berdasarkan opini pribadi saya aja ya, untuk bagaimana kondisi dari laporan keuangan ini sendiri teman ya. Oke, selebihnya kalian bisa juga pantau sendiri dari bagaimana asal mula dari angka tersebut yang tadi saya jelaskan di awal. Itu kalian bisa juga pantau dan juga cari sendiri teman ya, untuk bagaimana proses sehingga angka itu bisa muncul. Kalau kalian bisa track, harusnya kalian bisa juga dapat ya. Oke, jadi itu aja untuk emiten IPO nih dari kupas saham yang kali ini. Dan untuk kalau kesimpulan ya, kalau menurut saya ini dia lebih kepada ini ya, untuk meningkatkan modal kerja ya dari segi tujuan penggunaan dananya. Namun yang sangat disayangkan kalau saya pribadi adalah kenapa laporan keuangannya itu dibikin seolah-olah supaya terlihat cukup baik teman-teman, yang sehingga terlihat ya, sehingga
ada kepentingan apa gitu sehingga membuat laporannya harus terlihat cukup positif, walaupun sebenarnya keadaan yang sesungguhnya tidak seperti itu teman ya. Jadi selebihnya kalian bisa nilai sendiri ya bagaimana dari kinerja perusahaan ini sendiri, dan sepenuhnya bergantung kepada kalian juga bagaimana untuk prospeknya. Apakah kalian lihat dari segi bisnisnya, dari segi minuman beralkohol cukup baik. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri, dan saya hanya menyampaikan apa yang saya kira itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kalian yang berminat maupun mau berinvestasi di emiten satu ini teman ya. Oke, jadi kurang lebih gitu aja untuk kupasan kita di episode yang ke-7, dan nanti kita akan masuk lagi di episode yang ke-8 teman untuk emiten selanjutnya. Jadi kurang lebih demikian untuk hari ini, dan untuk kalian juga lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap sharing ataupun informasi yang saya berikan, dan tentunya segala keputusan untuk investasi ataupun membeli saham IPO ini sepenuhnya ada di tangan kalian teman-teman. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya dan salam trading.